Halo sahabat-sahabatku dimanapun berada. Kembali bersamaku salah satu saudaramu yang ada di muka bumi ini. Oke sahabat-sahabat, langsung aja pada video kali ini kita akan kembali menanggapi, meluruskan ajaran sesat yang dilontarkan melalui ajaran Ibu Rina Solihin. Sahabat-sahabat, beberapa waktu yang lalu, sekitar satu minggu yang lalu, saya sudah membuat beberapa video yang juga membantah statement-statement atau ajaran-ajaran sesat dari Ibu Rina Solihin. Jadi beberapa waktu yang lalu, Bu Rina Solihin membuat video yang menyatakan bahwa Isa di dalam Al-Quran berbeda dengan Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab. Kemudian menyikapi video sesat itu, saya juga memberikan tanggapan. Nah kemudian Ibu Rina Solihin memberi tanggapan juga. Dan dalam tanggapannya itu ada beberapa hal yang saya sudah sampaikan dan sudah saya bantah. Sahabat-sahabat yang belum menyimak silakan bisa disimak di video-video sebelumnya ya. Tapi ada satu pernyataan dari Ibu Rina Solihin yang belum sempat saya tanggapi. Yaitu pernyataannya bahwa Yesus tidak pernah mengaku sebagai nabi. Dan Yesus memang sebenarnya bukan nabi. Yang mengatakan bahwa Yesus nabi itu cuma kata orang-orang. Aslinya bukan nabi. Kira-kira begitu. Jadi Bu Rina Solihin hendak membantah bahwa Yesus di Alkitab beda dengan Yesus di Al-Quran. Itu yang ingin diajarkan oleh Ibu Rina Solihin. Kalau di Al-Quran kan Yesus Isa Al-Masih itu disebut sebagai nabi. Itu kan very clear, jelas. Sedangkan di Alkitab, menurut Ibu Rina Solihin, nggak ada ayat yang tegas mengatakan bahwa Yesus adalah betul-betul nabi. Nah, pada video kali ini, kita akan membuktikan bahwa ajaran Ibu Rina Solihin sangat-sangat salah dan bahkan bisa menyesatkan. Tapi sebelum kita membantah, ya, mari kita simak dulu cuplikan dari video Ibu Rina Solihin berikut ini. Ya, Frans Donald ini kurang cermat dalam membaca Alkitab dan lepas dari konteks. Ya, jadi dia hanya mencomot-comot ayat dengan cara cocokmologi, ya, tapi dia mengabaikan begitu banyak ayat-ayat yang lain. Frans Donald ini, ya, juga menyamakan, ya, mengutip-ngutip ayat Al-Quran dan Alkitab dan mengatakan bahwa Yesus itu sama dengan Isa, ya, yaitu dia hanya seorang nabi. Dia seorang nabi. Argumentasinya tuh kan Yesus adalah nabi, begitu ya. Nah, kita baca Yohanes 4 ayat 44. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Ya, apakah yang dia maksud ini adalah dirinya? Ya, bahwa dia adalah nabi? Poinnya tidak di situ, teman-teman. Poinnya tidak di nabinya. Dia dalam ayat ini tidak dalam konteks mengatakan bahwa dia adalah nabi. Tetapi yang dia tekankan adalah bahwa dia ditolak oleh bangsanya sendiri, yaitu Israel. Apa buktinya? Karena di dalam ayat ini, ya, kata nabi itu ditulis dengan huruf kecil. Ya. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi, ya, dia bicara seorang nabi siapa kek gitu kan? Ya, dia tidak sebut nama, tapi seorang nabi, N-nya huruf kecil, jelas. Ini bukan mengacu kepada Yesus Kristus sendiri. Oke sahabat-sahabatku, langsung kita tanggapi ya. Dan kita buktikan betapa tersesatnya pemahaman Ibu Rina Solihin ketika nekat mengatakan bahwa Yesus bukan nabi. Oke sahabat-sahabatku, jadi poin intinya adalah Rina Solihin mengatakan Yesus bukan nabi. Sekarang kita akan buktikan bahwa siapa yang mengatakan Yesus adalah nabi. Sahabat-sahabat silakan buka di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 3. Kisah Para Rasul itu ditulis oleh Rasul Lukas. Jadi yang menulis Kisah Para Rasul itu penulis yang sama yang menulis Injil Lukas. Nah, di Kisah Para Rasul pasal 3 ini, Lukas mengkisahkan khotbahnya Petrus. Sahabat-sahabat buka Kisah Para Rasul, bisa dibuka dimulai ayat yang 11. Di Alkitab terbitan Lembaga Alkitab Indonesia, di situ ditulis dengan cetak tebal ya. Cetak tebal di sini. Ya, di situ dicetak dikatakan khotbah Petrus di Serambi Salomo. Nah, sahabat-sahabat bisa baca di ayat yang ketiga. Pasal 3 ayat 13. Di situ dikatakan bahwa
Lukas, penulis Kisah Para Rasul, menjelaskan khotbahnya Petrus dan mengatakan bahwa Yesus sebagai hamba Allah. Kisah 3 ayat 13 disebut Yesus sebagai hambanya Allah. Allahnya siapa? Allahnya Abraham, Ishak, Yakub, Allah nenek moyang bangsa Israel. Jadi Yesus hamba Allah. Nah, kalau sahabat-sahabat membaca berikutnya, baca berikut ayat-ayat berikutnya, sahabat-sahabat akan mengetahui. Bukan hanya sahabat-sahabat, seluruh orang di dunia, Anda, saya, siapapun yang membaca Kisah Para Rasul pasal 3 dengan teliti akan memahami. Di dalam konteks khotbahnya Petrus itu kita dapati bahwa ternyata Petrus menjelaskan dalam khotbahnya itu bahwa Yesus adalah nabi. Nabi yang bagaimana? Nabi yang seperti Musa. Nah, itu dijelaskan. Yesus adalah nabi yang seperti Musa. Itu dijelaskan. Sahabat-sahabat bisa baca mulai ayat 11 sampai ayat 26. Nah, itu di ayat 22. Ditegaskan bahwa Tuhan Allah akan membangkitkan seorang nabi yang seperti Musa. Dan Petrus menunjuk nabi yang seperti Musa itu adalah Yesus. Nah, ya. Jadi sahabat-sahabatku, yang mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah hamba Allah itu Petrus, bukan Frans Donald. Yang mengatakan bahwa Yesus adalah nabi yang seperti Musa itu bukan Frans Donald, tapi Santo Petrus atau Rasul Petrus. Dan khotbahnya dicatat dalam Kisah pasal 3, ya. Kisah Para Rasul pasal 3. Sekali lagi, kalau Ibu Rina Solihin dan teman-temannya menonton video ini, harap dicamkan baik-baik. Ibu Rina Solihin mengatakan bahwa Yesus bukan nabi. Yesus tidak pernah mengaku nabi. Iya, Yesus sendiri tidak pernah dari mulutnya mengaku aku adalah nabi. Tapi Petrus, sang batu karang itu yang dalam gereja Katolik disebut sebagai Santo Petrus, ya, dalam khotbahnya Petrus mengatakan bahwa Yesus adalah nabi yang seperti Musa. Nah, jadi para netizen, siapapun Anda silakan lebih percaya siapa? Anda percaya kata-kata Petrus yang mengatakan Yesus adalah nabi, atau Anda lebih percaya kata-kata seorang Ibu Rina Solihin? Sahabat-sahabatku, tentang bahwa Yesus adalah nabi yang seperti Musa, sebenarnya saya sudah pernah membuat videonya beberapa waktu yang lalu, sekitar 1 tahun yang lalu. Tapi supaya untuk lebih jelasnya, saya mengingatkan kembali teman-teman untuk menyimak kembali video itu ya. Saya sampaikan cuplikannya dalam video berikut ini. Mari kita simak sama-sama. Oke, terima kasih. Salam jumpa di video yang lain. Semangat. Selamat menyimak. Halo, salam sejahtera sahabat-sahabat dimanapun berada. Kembali dalam channel Wartawan Injil ya. Teman-teman, pembicaraan kita saat ini akan menjadi sebuah pembicaraan yang sangat menarik. Ini benar-benar menarik ya, bagi orang-orang yang suka memperhatikan kitab suci. Apa tema kita? Baik, langsung saja. Pembahasan kita pada kesempatan ini adalah ini judulnya. Yesus, nabi yang seperti Musa. Nah, ya. Kalau di video yang kemarin kita sudah membahas bahwa Yesus adalah nabi dari Nazaret. Di mana kita sudah buktikan secara alkitabiah bahwa Yesus benar-benar nabi. Nabi Yesus dari Nazaret. Itu bukan ide atau gagasan dari saya, ya. Tapi itu semua tertulis begitu akurat di dalam Alkitab. Bahwa Yesus adalah nabi. Kemarin sudah kita bahas, jadi kita tidak perlu ulang lagi. Saya ingatkan sedikit saja. Misalkan di Matius 21 ayat 11, di Injil Lukas 24 ayat 19, juga di Injil Yohanes 4 ayat 19. Yesus adalah nabi dari Nazaret. Jadi itu bukan ide saya, bukan perkataan saya, tapi saya hanya mewartakan kembali. Karena saya seorang wartawan, pemberita, pengabar. Ya. Jadi saya hanya menyampaikan apa yang ada tertulis di Alkitab. Sola Scriptura itu namanya. Dengan Alkitab. Ya. Nah, baik, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan. Ini ada hubungannya dengan video yang kemarin itu ya. Tapi kita akan bahas bahwa Yesus adalah nabi yang seperti Musa.
Karena di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 20-26 kemarin, kita sudah sama-sama baca bahwa menurut Petrus, menurut khotbahnya Rasul Petrus, ya, jadi Kisah Para Rasul mengkisahkan apa yang diajarkan oleh para rasul. Dan di dalam Kisah 3 ayat 20-26 itu, Rasul Petrus mengabarkan atau mengajarkan kepada kita, kepada seluruh dunia, bahwa Yesus adalah nabi yang seperti Musa. Itu katanya Petrus. Nah, hari ini kita akan mengecek bagaimana kebenaran ajaran Petrus itu. Bahwa Yesus adalah nabi yang seperti Musa. Nah, sahabat-sahabatku, di beberapa video yang lalu saya juga sudah menyampaikan bahwa salah satu cara memahami Alkitab yang tepat dan baik adalah dengan metode scriptura, interpres scriptura. Yaitu memahami ayat Alkitab dengan membandingkan ayat Alkitab yang lain. Scriptura, interpres scriptura. Ayat Alkitab diinterpretasikan oleh ayat Alkitab yang lain. Ayat yang satu menjelaskan ayat yang lain. Ayat yang satu dijelaskan ayat yang lain. Untuk lebih jelasnya silakan tonton video yang terdahulu tentang metode scriptura, interpres scriptura. Nah, pada hari ini kita akan memakai metode itu juga untuk membuktikan khotbahnya Petrus ini. Khotbah Petrus yang mengatakan bahwa Yesus adalah nabi yang seperti Musa. Kita akan pakai metode scriptura, interpres scriptura. Yaitu ayat Alkitab menjelaskan ayat Alkitab. Maaf, agak miring ini ya. Saya luruskan dulu. Nah, pertama-tama kita akan lihat apa sih persamaan-persamaan. Ya. Jadi kalau dibilang Yesus adalah nabi yang seperti Musa, berarti ada beberapa persamaan-persamaan penting antara Nabi Yesus dengan Nabi Musa. Kita akan lihat. Persamaan yang pertama apa yuk? Ya. Ini ada sekitar 10-an saya mendaftar ya. Mungkin kita kalau waktunya cukup kita akan bahas semua. Pertama teman-teman, di dalam Injil Yohanes 10 ayat 34 sampai 36, Yesus mengatakan bahwa pembawa firman atau penyampai firman boleh disebut Theos atau Allah. Boleh disebut Theos atau Allah. Kalau bahasa Ibraninya Elohim. Pemberita, penyampai firman boleh disebut Elohim atau Allah atau Theos. Itu tertulis di Yohanes 10 ayat 34 sampai 36. Nah, terkait dengan Yesus dan Musa ini, kita lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, Yesus yang disebut bergelar sebagai Sang Firman atau Holofos, itu Yesus disebut sebagai Theos atau Allah. Yohanes 1 ayat 1 menyebut Yesus sebagai Sang Firman itu sebagai Theos, sebagai Allah. Nah, sedangkan Nabi Musa di dalam Keluaran 7 ayat 1, kalau Yesus di Yohanes 1 ayat 1, kalau Musa di Keluaran 7 ayat 1, Musa juga disebut sebagai Elohim atau Allah. Musa di Keluaran 7 ayat 1 disebut sebagai Allah. Mengapa? Karena Musa datang sebagai pemberita firman kepada Firaun. Maka Keluaran 7 ayat 1 mengatakan Musa sebagai Allah bagi Firaun. Nah, jadi dalam hal ini persamaan yang pertama antara Yesus dengan Nabi Musa adalah sama-sama pernah disebut sebagai Allah. Dalam konteks sama-sama pembawa dan penyampai firman. Yang bisa disebut sebagai Allah atau bahasa Yunaninya Theos, bahasa Ibraninya Elohim.
Jadi Yesus dan Musa sama-sama disebut sebagai Allah. Ini yang pertama. Ya. Itu yang pertama persamaannya. Sekarang kita lihat persamaannya yang kedua. Persamaan yang kedua gampang saja ya. Kita tentu tahu bahwa Nabi Musa adalah keturunan Yahudi. Begitupun dengan Nabi Yesus. Nabi Yesus dari Nazaret itu keturunan Yahudi. Dia lahir dalam keluarga Yahudi, besar dalam keluarga Yahudi. Murid-muridnya yang pertama, murid-muridnya yang awal juga semua orang-orang Yahudi. Ya. Jadi dalam hal sama-sama keturunan Yahudi, Musa dan Yesus sama. Itu yang kedua. Jadi yang kedua sama-sama Yahudi, keturunan Yahudi. Ya. Sekarang yang ketiga. Apa persamaan antara Musa dan Yesus? Dikisahkan di dalam Alkitab bahwa baik Musa maupun Yesus sama-sama selamat dari upaya pembunuhan saat masih bayi. Jadi waktu masih bayi, baru lahir itu, Musa maupun Yesus, keduanya sama-sama hendak dibunuh oleh penguasa kerajaan pada saat itu. Bayi Musa mau dibunuh oleh Raja Mesir. Itu tercatat di, tulis ini ya, sama-sama mau dibunuh. Musa mau dibunuh oleh Raja Mesir. Itu tercatat di Kitab Keluaran pasal 1 ayat 15 sampai 16. Bisa dibaca nanti ya. Bayi Musa mau dibunuh oleh Raja Mesir. Nah, sedangkan Yesus juga mau dibunuh oleh penguasa pada saat itu, yaitu Raja Herodes. Yesus mau dibunuh. Nah, ini tercatat di Injil Matius pasal 2 ayat 16. Jadi persamaan yang ketiga adalah sama-sama mau dibunuh pada saat masih bayi. Terus sekarang persamaannya yang keempat. Tadi sama-sama mau dibunuh yang ketiga. Kita lihat yang keempat. Persamaan antara Nabi Yesus dengan Nabi Musa yang keempat. Ketika hendak dibunuh, kedua nabi ini waktu masih bayi sama-sama diselamatkan ke Mesir. Di kitab Keluaran dikatakan Nabi Musa diselamatkan oleh putri Fir'aun, diselamatkan ke Mesir. Bahkan dia tumbuh kembang di Mesir. Musa diselamatkan dan tidak jadi mati, ya, tidak dibunuh maksudnya. Yesus juga diselamatkan. Kemana? Sama, ke Mesir. Nah, Yesus diselamatkan di Mesir itu tercatat di Matius 2 ayat 13 sampai 14. Ini persamaannya yang keempat. Sama-sama diselamatkan ke Mesir biar enggak dibunuh. Itu persamaan yang keempat. Sudah ada 4 persamaan ya. Sama toh? Nabi Yesus dan Nabi Musa. Sekarang kita lihat persamaannya yang kelima. Apa? Persamaan yang kelima adalah baik Nabi Musa maupun Yesus sama-sama pernah ditolak oleh kaumnya. Jadi ketika Nabi Musa pertama memberitakan kebenaran-kebenaran kepada bangsa Israel, ditolak. Tapi akhirnya diterima. Begitupun dengan Yesus.
Ketika Yesus memberitakan kebenaran-kebenaran kepada bangsa Israel, pertama banyak yang nolak. Tapi kemudian banyak juga yang menjadi muridnya. Dan akhirnya Yesus diterima oleh sebagian bangsa Israel. Jadi dalam hal ini, Yesus sama dengan Nabi Musa. Ya, itu yang kelima. Sekarang yang keenam. Yang keenam, baik Nabi Yesus maupun Nabi Musa sama-sama menjadi nabi pembebas atau penebus atau pelepas, ya. Nah, dari Nabi Musa itu pembebas. Mereka adalah sama-sama nabi pembebas hak asasi kemanusiaan. Musa membebaskan kaumnya dari perbudakan secara fisik maupun mental, pikiran, jasmani, jiwa, raga, orang-orang Israel yang diperbudak oleh Mesir. Oleh Fir'aun, ya, oleh kekuasaan Fir'aun. Nah, itu dibebaskan oleh Musa. Sedangkan Yesus membebaskan manusia, membebaskan pengikut-pengikutnya dari perbudakan manusia akan kekuasaan dosa. Manusia yang setiap hari dikuasai dosa, hidupnya dikuasai oleh kedagingan, oleh hal-hal yang sifatnya materi. Ya, itu dibebaskan oleh Yesus. Dan Yesus juga membebaskan manusia dari ketakutan manusia akan kematian. Itu tertulis di dalam Ibrani 2 ayat 14-15. Yesus membebaskan manusia dari ketakutannya akan kematian. Yesus juga membebaskan manusia dari pengaruh kekuasaan-kekuasaan akibat dosa. Nah, jadi sama-sama nabi pembebas. Ini persamaannya yang keenam. Baik, sekarang kita akan membahas persamaannya yang ketujuh. Wah, udah banyak tuh persamaannya, ya. Persamaannya yang ketujuh adalah baik Yesus dan Nabi Musa sama-sama mewartakan hukum Taurat, 10 perintah Allah. Itu sangat terkenal, ya. Nabi Musa adalah pembawa 10 perintah Allah di Gunung Sinai. Nah, jadi dalam hal ini Yesus juga dikatakan di dalam Injil Matius, di dalam surat Roma pertama, Di dalam surat Roma dikatakan Yesus adalah kegenapan hukum Taurat. Dan di dalam Injil Matius 12 ayat 18-21 dikatakan bahwa Yesus adalah akan menjadikan hukum itu menang. Jadi kedatangan Yesus sebagai kegenapan hukum Taurat dan akan membuat hukum itu menang. Nah, jadi sama-sama memberitakan hukum Taurat. Hukum Taurat ini dalam konteks 10 firman, ya, 10 perintah Allah. Karena kalau kita bicara hukum Taurat dalam konteks Yahudi itu ada banyak, ribuan. Tapi ada hukum upacara, ada hukum moral. Nah, ini hukum Taurat yang 10 perintah ini maksudnya hukum moral. Hukum yang disampaikan oleh Nabi Musa itu. Sama, ini juga yang diperjuangkan oleh Yesus. Supaya pengikut-pengikutnya menang dan menjadi kegenapan dari hukum Taurat itu. Bisa menang mengatasi dosa. Menjadikan hukum itu menang. Yesus dan Musa sama-sama mengabarkan hukum Taurat. Itu yang ke-7. Kemudian yang ke-9. Ke-8 dulu. Yang ke-8, ya. Yang ke-8 adalah Nabi Musa dan Nabi Yesus sama-sama nabi yang sangat terkenal di seantero dunia, seantero jagat. Di zaman apapun orang semua tahu siapa itu Yesus, siapa itu Musa, pernah dengar beritanya, mendengar kebesaran namanya. Semua agama tahu itu siapa Yesus, siapa Musa. Jadi sama-sama terkenal, sangat terkenal, ternama. Kalau mungkin agama-agama seperti teman-teman kita Buddha atau Hindu, kita bicara Yehezkiel, orang nggak kenal. Kita bicara Elia, orang nggak tahu.
Tapi kalau kita bicara Yesaya, mungkin mereka nggak tahu. Tapi kalau kita menyebut nama Musa, mereka tahu. Agama-agama non-Yahudi, non-Kristen, non-Islam, ketika kita bicara Musa, mereka tahu. Begitupun ketika kita bicara Yesus, mereka juga pernah dengar. Jadi karena Yesus dan Musa sama-sama nabi yang terkenal. Sekarang yang ke-9. Ini yang penting. Penting sekali. Ya. Baik Nabi Musa maupun Nabi Yesus sama-sama mewartakan tentang nama Yahweh. Nabi Musa memperkenalkan nama YHWH sebagai satu-satunya Allah yang benar. Ya. Di dalam Ulangan 10 ayat 17 dikatakan, Yahweh adalah Allah atau Elohim dari segala Elohim dan Tuhan dari segala Tuhan. Jadi Yahweh, Allah yang dikabarkan Musa adalah Allah tertinggi, satu-satunya Allah yang benar. Nah, begitupun yang disampaikan oleh Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 3, Yesus mengatakan bahwa Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar. Jadi dalam hal ini ajaran Yesus dan Musa sama persis, memberitakan Allah yang benar, yaitu Yahweh. Kemudian yang terakhir, ke-10. Nah, ini kita akan membahas cukup panjang nih. Persamaan antara Nabi Yesus dan Nabi Musa yang ke-10. Ini cukup menarik dan penting dan bisa kontroversi sedikit ya. Yaitu baik Nabi Yesus maupun Nabi Musa sama-sama pernah mati dan kemudian dihidupkan kembali. Nah, Musa dan Yesus sama-sama adalah nabi yang pernah mati dan dibangkitkan hidup kembali. Loh, buktinya mana? Nah, kalau Yesus dikisahkan di Alkitab pernah mati, kemudian dibangkitkan hidup kembali, ayatnya ada banyak. Puluhan ayat di Alkitab mengatakan, Yesus dibangkitkan, dihidupkan kembali, terus terangkat ke surga ya. Nah, bagaimana dengan Musa? Bagaimana ini dengan Nabi Musa? Katanya pernah mati dan dibangkitkan kembali. Baik teman-teman, kita akan lihat ayat-ayat Alkitabnya. Kita akan pakai metode Scriptura interpret Scriptura. Ayat Alkitab menjelaskan ayat Alkitab. Ayat Alkitab diterangkan oleh ayat yang lain. Bahwa Musa dan Yesus pernah sama-sama mati dan dihidupkan kembali. Yesus kita sudah tahu ya, bisa dibaca dalam banyak ayat. Nah, sekarang kita akan bahas Musa. Musa pernah mati. Itu tercatat di mana? Ulangan, kitab Ulangan, pasal 34, ayatnya yang ke 5-6. Saya akan bacakan ya. Kita harus buka ayatnya nih biar lebih mantap. Ulangan pasal 34 ayat 5-6. Saya akan bacakan. Lalu matilah Musa, hamba Yahweh itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Yahweh. Ayat 6. Dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor. Dan tidak ada orang yang tahu kuburannya sampai hari ini. Yaitu maksudnya sampai pada saat teks itu ditulis ya. Tidak ada orang yang tahu di mana kuburannya. Tapi dikatakan Musa mati. Baik, sekarang kita akan melihat. Mayat Musa, kuburannya tidak diketahui. Terus kita diberitahu dalam surat Yudas. Surat Yudas itu surat sebelum kitab Wahyu.
ayat 9. Satu pasal saja. Surat Yudas ayat 9. Di situ dikatakan bahwa, saya bacakan ya, biar lebih mantap. Demikian ada tertulis. Tetapi penghulu malaikat Mikael, ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Ya, jadi yang perlu kita pahami di sini, kita ingat adalah, tetapi penghulu malaikat yaitu Mikael, ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa. Jadi pernah ada pertengkaran, perselisihan antara iblis. Siapa iblis? Iblis di Alkitab dikatakan iblis adalah penguasa kematian, penguasa maut, penguasa kematian. Iblis. Nah, si penguasa kematian itu bertengkar dengan penghulu malaikat, yaitu Mikael. Nah, jadi kalau setiap ada orang mati itu urusannya sama iblis, karena penguasanya adalah iblis pada saat itu ya. Nah, tapi kemudian dikisahkan di situ iblis bertengkar dengan penghulu malaikat tentang mayat Musa. Loh. Jadi kita tahu pernah ada pertengkaran mempermasalahkan mayat Musa ini. Apa yang dibicarakan dalam pertengkaran itu kita tidak tahu. Alkitab tidak detail menjelaskannya. Tapi teman-teman, kita bisa tahu apa yang terjadi kemudian. Ayatnya kita lihat di Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-17. Ayatnya yang ketiga. Ini bicara cerita yang sama, juga dicatat di dalam Markus. Pasal yang ke-9, ayat 4. Atau juga dicatat di dalam Lukas. Lukas, pasal yang ke-9, ayatnya 30. Ini ceritanya sama. Saya akan bacakan ya. Di Injil Matius 17 ayat 3. Nah, jadi ini caranya memahami Alkitab begini. Skriptura, interpretasi skriptura itu ya begini. Ya, jadi ayat, menjelaskan ayat, buka ayat, buka ayat. Matius 17 ayat 3, kita akan lihat. Di sini ada tertulis. Ini kisah ketika Yesus di suatu gunung. Di atas gunung. Yesus dengan mengajak. Nah, saya mengajak murid-murid, beberapa orang muridnya. Saya bacakan ya. 6 hari kemudian, mulai ayat 1 ya. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Dan bersama-sama dengan mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Ayat 2. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya. Dan seterusnya ya. Di ayat 3, perhatikan baik-baik. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Loh. Jadi ketika Yesus di atas gunung, disaksikan murid-muridnya, Petrus, Yakobus, dan saudaranya. Yesus berbicara dengan siapa? Ada Musa dan Elia. Loh. Ada Musa di situ. Itu dikisahkan sama. Kalau baca di Markus 9 ayat 4, Lukas 9 ayat 30 juga menceritakan hal yang sama persis. Ketika Yesus di atas gunung itu, Yesus berjumpa dengan Musa. Artinya teman-teman, sahabat-sahabatku, jika tadi di Yudas 9 kita diberitahu oleh ayat itu bahwa pernah ada perselisihan antara iblis, si penguasa maut, penguasa kematian, dengan penghulu malaikat tentang mayatnya Musa. Mayatnya Musa nih bagaimana, wah. Nah, ternyata dari Matius 17 ayat 3, Markus 9 ayat 4, dan Lukas 9 ayat 30 ini, kita diberitahu bahwa Musa sudah bangkit. Musa yang di dalam Ulangan 34 ayat 5-6 dikatakan pernah mati, pernah jadi mayat,
kuburannya terus tidak ketahuan ada di mana, kuburannya tidak ketahuan, tidak diketahui orang. Kuburan Musa ada di mana itu? Ternyata sudah bangkit. Bangkitnya kapan? Alkitab tidak menjelaskan. Tetapi Injil Matius, Markus, Lukas memberitahu kita bahwa Musa sudah bangkit. Buktinya apa? Tidak dikatakan Musa sudah bangkit, tidak. Tapi Alkitab memberitahu kita bahwa Musa menemui Yesus bersama juga dengan Nabi Elia. Jadi kita bisa tahu bahwa Nabi Musa dan Nabi Elia sudah bangkit. Buktinya apa? Bertemu dengan Yesus, ngobrol-ngobrol dengan Yesus di atas gunung itu. Ya, jadi jelas teman-teman, sahabat-sahabatku, persamaan antara Nabi Yesus dan Nabi Musa yang ke-10 adalah sama-sama pernah mati, pernah jadi mayat, tapi juga hidup lagi atau sudah bangkit kembali. Yesus ketika bangkit, kemudian dalam 15 ayat Alkitab dikatakan setelah bangkit diangkat ke surga, Yesus berada di sebelahnya Allah. Alkitab memberitahu kita di Matius 17 tadi, Markus 9 dan Lukas 9 juga mengatakan bahwa ketika Yesus masih di bumi, ketika Yesus di atas gunung, bertemu dengan Elia dan Musa. Artinya Musa sudah bangkit. Ya, jadi jelas teman-teman, sahabat-sahabatku. Ada 10 persamaan. Mungkin teman-teman bisa memberikan persamaan-persamaan yang lain. Bahwa Nabi Yesus sama seperti Nabi Musa. Dalam 10 hal itu sedikitnya. Ya. Kalau mau bicara perbedaannya, ya tentu saja ada ya. Mungkin Musa lebih ganteng dari Yesus atau bagaimana, kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas Alkitab mencatat ada persamaan-persamaan yang begitu jelas antara Nabi Yesus dengan Nabi Musa. Baik, sekian sahabat-sahabat, sampai jumpa di video-video yang kemudian. Shalom.